Pak Alwi menanamkan fanatisme, Kiai mengajak untuk cerdas. Oleh Husni Mubarak Al-Qudusi, DPP PWI atau Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Kita dikagetkan oleh perilaku Muhyiddin yang secara terang-terangan menghina Gus Yusuf sewaktu di atas panggung yang sedang mengisi pengajian di Bantul, Yogyakarta. Dalam hinaan serta caciannya menyatakan Gus Yusuf goblok serta disuruh turun panggung. Ini salah satu contoh Muhyiddin hasil didikan Pak Alwi, sang pemalsu nasab yang hanya mengajarkan pengkultusan dirinya sebagai ras manusia paling mulia lewat dongeng khurafat serta membanggakan moyangnya berbalut acara sholawatan. Majelis mereka sangatlah minim ilmu agama, hanya mengandalkan tampilan luar yang mendistorsikan Islam yang universal menjadi serba Arab, khususnya Hadromaut dan Tarim. Bahwa Kiai Haji Muhammad Yusuf Hudori atau lebih dikenal dengan sebutan Gus Yusuf adalah budayawan dan dia juga seorang politisi handal Nahdien. Beliau merupakan pengasuh asrama perguruan Islam Pondok Pesantren Salaf Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah. Darinya menelurkan para kiai yang bermanfaat di lingkungannya. Sangatlah jauh ketika kita membandingkan akhlak dan ilmu seorang santri didikan kiai dengan Muhyiddin hasil didikan Pak Alwi, pemalsu nasab. Salah satu ciri khas Muhyiddin itu akhlaknya kaku, penuh kejumudan. Sedang dari segi literasi hanya bisa taklid buta, tidak bisa menerima pengetahuan dari luar. Abu Darda berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, dan sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan uang dinar dan tidak juga dirham. Mereka itu hanya mewariskan ilmu, maka barang siapa yang mengambilnya, maka ia telah mengambil peruntungan yang sangat banyak. Hadis riwayat Abu Dawud. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Al-Mujadalah ayat 11. Para kiai, sebutan ulama di Nusantara, adalah orang-orang berilmu yang menjadi penerus dakwah para nabi. Kedudukan dan keimanan mereka tentunya lebih tinggi dan mulia dibandingkan dengan manusia pada umumnya. Dari Ubadah bin Somit bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak termasuk umatku orang-orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dari kami, menyayangi yang lebih muda dari kami, dan tidak mengetahui hak seorang ulama. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sungguh Rasulullah SAW teramat marah terhadap mereka yang menghina para kiai dan orang-orang soleh. Kebencian mereka yang selalu menghina Islam dan para kiai sesungguhnya menjebloskan diri mereka sendiri ke dalam kekufuran. Setelah menghina para kiai, mereka para Muhyiddin pun justru hanya mau belajar dengan orang bodoh yang mengaku diri sebagai ulama dengan kepalsuan endorse zuriyah Nabi SAW. Layaknya bola salju yang bergulir dari atas gunung, semakin lama semakin besar. Seperti itulah fenomena para pencaci kiai saat ini.
bukannya semakin sedikit, justru semakin banyak. Dalam kiamat menurut Islam, hal ini merupakan tanda-tanda akhir zaman. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, di antara tanda-tanda kiamat, at-tuhud ada di atas al-wa'ul. Apakah demikian? Kamu mendengarnya diri Nabi, wahai Abdullah bin Mas'ud. Beliau menjawab, betul, demi Rob Ka'bah. Kami bertanya, apakah at-tuhud itu? Beliau menjawab, mereka adalah orang-orang hina dan orang dusun yang diangkat di atas orang-orang soleh. Sementara wal-wa'ul adalah penghuni rumah yang soleh. Dalam hadis sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an yang terekam dalam Musnad Ahmad, Sunan Abu Dawud dan beberapa kitab hadis yang lain menceritakan, kunna inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qu'udan fadzakara al-fitana fa'aktsara fi dzikriha hatta dzakara fitnatal akhlasi wa qala qailun ya Rasulallahi wa ma fitnatul akhlasi qala hiya fitnatu harobin wa harobin summa fitnatus saroi dakholuha au dakhonuha min tahti qodami rajulin min ahli baiti yaz'umu annahu minni walaysa minni innama waliyyi al-muttaquna summa yastalihun nasu ala rajulin kawarikin ala dila'in summa fitnatut duhaimai la tada ahad dan min hadhil ummati illa latomathu latomatun faidha qila ing kotoat tafadat yusbihur rajulu fiha mu'minan wayamsi kafiron wayumsi kafiron hatta yasiron nasu ila fustotoin fustotu imanin la yufaqo fustotu imanin la nifaqo fihi wa fustotu nifakin la imana fihi idza kana dzakum fantadhiru ad-dajjal minal yaumi au ghad. Yang artinya kita pernah duduk bersama Rasulullah SAW. Beliau mengupas tentang aneka macam fitnah, ujian besar di akhir zaman. Beliau menjelaskan panjang lebar tentang fitnah-fitnah itu, hingga beliau menyinggung tentang fitnah akhlas. Ada seseorang yang bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud fitnah akhlas? Rasul menjawab, yaitu fitnah larian dan peperangan. Kemudian fitnah sarro, karena banyak bermegah-megahan hingga lupa dan jatuh dalam perilaku maksiat, yang asapnya dari bawah kedua kaki seorang dari ahli baitku. Ia mengaku bagian dariku, padahal bukan dariku. Karena sesungguhnya orang-orang yang aku kasih hanyalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian manusia bersepakat pada seseorang seperti bertemunya pinggul di tulang rusuk. Setelah itu fitnah Duhaima yang tidak membiarkan ada seseorang dari umat ini kecuali dihantamnya. Jika dikatakan ia telah selesai, maka ia justru berlanjut. Di dalamnya ada seorang pria yang
pada pagi harinya beriman, tetapi pada sore harinya menjadi kafir. Sehingga manusia terbagi menjadi dua kemah. Kemah keimanan yang tidak mengandung kemunafikan, dan kemah kemunafikan yang tidak mengandung keimanan. Jika itu sudah terjadi, maka tunggulah kedatangan Dajjal pada hari itu atau besoknya. Musnad Ahmad 6168.